Kita lanjutkan kembali pemirsa. Kang Pipin, kita berbicara soal bagaimana relasi kekuasaan yang akhirnya bisa berdampak negatif. Baik itu kepada personalnya maupun kepada lembaga yang dipimpinnya. PKS juga sangat sepakati soal itu? Ya, saya kira yang pertama saya ingin koreksi Bang Adi dulu ya. Tadi harta tahta dan wanita, jadi objek penderita. Ya. Saya kira mempersalahkan wanita, ya. Harus agak hati-hati nih. Tapi bagi saya, ya siapapun ya, pria wanita berpotensi melakukan pelanggaran, menjadi penyebab ya satu kekuasaan, penyelewengan. Dan bagi kami ya, melihat apa yang terjadi ini harus menjadi refleksi bagi kita ya. Bahwa ternyata lembaga baru yang dibangun pasca reformasi, ternyata terjadi proses pembusukan di dalamnya. Menurut saya ini banyak faktornya. Kalau tadi saya kira dari proses seleksi, saya kira Bang Habibur Rahman sebaiknya kita menerima bahwa ada evaluasi yang harus kita terima. Jadi proses-proses yang ada di DPR, misalnya ketika ada proses kepentingan politik tentu selalu ada di situ. Tetapi bagaimana kepentingan politik itu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, maka sudah selayaknya kita mencari sosok yang punya integritas, kapasitas, dan kredibilitas. Sehingga ini bisa diantisipasi sejak awal. Jadi bagi kita adalah ketika kesadaran ya, kita tidak bisa menutup diri bahwa kenapa proses pemilihan itu ada di legislatif misalnya. Salah satu lembaga yang memilihnya, karena legislatif adalah perwakilan rakyat. Ya. Jadi seolah-olah itu memang adalah rakyat yang memilih, yang memberikan mandat itu kepada dewan. Tapi memang yang dibutuhkan oleh kita adalah bagaimana kita memiliki para anggota dewan yang memang menjadi contoh teladan bagi masyarakatnya, bahwa etika ini sangat penting. Maksud Kang Pipin apa? Jadi bagi di kita DPR memang banyak yang di DPR, belum jadi contoh. Ya saya kira ini evaluasi bagi kita. Ketika misalnya di DPR ini kita punya standar moral yang tinggi, maka yang akan dipilih adalah orang yang terbaik. Makanya saya katakan misalnya kalau kita mohon maaf ya nonton dorama ya atau drakor misalnya, kalau misalnya ada pelanggaran etik tidak perlu menunggu proses hukum, dia akan mundur. Nah budaya mundur itu yang tidak ada di kita. Ini kan membuat publik ini merasa bahwa ya dia aja nggak mundur. Kaitannya dengan DPR maksudnya karena DPR juga tidak bisa memberikan contoh itu? Ya saya kira bagi kita siapapun ya, lembaga manapun, termasuk kan yang bertanggung jawab tidak hanya DPR. Eksekutif presiden juga tentu harus bertanggung jawab ketika proses seleksi juga ada kontribusi eksekutif di situ. Jadi bagi kita memang ini harus menjadi refleksi bagi kita daripada kita misalnya cuci tangan lepas tangan atau lebih banyak misalnya mempertahankan diri, lebih baik ini menjadi refleksi. Ada tiga nih. Jangan defensif tapi harus reflektif. Betul, saya melihat bahwa apa yang dibahas kita malam hari ini penting untuk ke depan. Kenapa? Karena budaya malu itu tidak ada. Ya. Jadi ketika ada kesempatan kesalahan, maka sudah selayaknya. Banyak sebenarnya kasus. Kominfo misalnya, ketika virus itu menyebar kemudian data publik, kita tidak melihat ada sosok pejabat publik yang levelnya atas kemudian mundur, tapi yang di bawahnya mungkin yang dikorbankan. Jadi pada titik itu ya mungkin saya ya, karena kami dari Partai Islam melihat misalnya kita memang negara bukan negara Islam, tetapi terkadang para pejabat publik itu bersikap sekuler. Ketika negara, mohon izin, ketika dia adalah seorang yang beragama, tetapi ketika melakukan pelanggaran dia simpan itu agamanya. Ya, padahal dia menggunakan relasi kekuasaannya untuk melakukan pelecehan, kekerasan dan sebagainya, dan pelanggaran termasuk korupsi. Nirmoral, kurangnya budaya malu, kurangnya role model, kemudian lebih banyak defensif daripada reflektif gitu ya. Ada dua di sini, Bang Habib dan juga Mas Uki. Di sini tadi Kang Pipin mengatakan ini juga ada peran presiden, ada peran eksekutif, dan DPR tidak bisa lepas tangan. Mulai dari Kang Uki dulu, ada peran eksekutif, ada peran presiden di situ, Kang Uki. Iya, ini sebenarnya kalau dibilang peran ya banyak sekali pihak yang terlibat. Ya, artinya dari semenjak orang tersebut dipilih, di sini prosesnya melibatkan multi lembaga, berbagai lembaga, baik itu eksekutif ya. Kalau memang kita hanya ingin meneropong itu. Tapi begini, saya kepingin kita menarik ke belakang sedikit ya. Kita mundur lagi lah sedikit sebelum kita terburu-buru berkesimpulan bahwa wah, negara ini roda pemerintahannya nirmoral misalnya. Saya ingin mengingatkan bahwa ada 160 lembaga non-kementerian ya, plus juga lembaga non-struktural di Indonesia. Kita hanya menyoroti 3. Tapi kalau kemudian gara-gara 3 ini kita kemudian menyimpulkan ya bahwa roda pemerintahan
itu berjalan dengan nirmoral, itu artinya kita mengambil kejadian-kejadian yang sifatnya insidentil dan seolah menyimpulkan ini adalah sebuah fenomena. Nah, ini kita harus sedikit berhati-hati soal itu. Menurut saya, menurut kami di PSI, kami tidak sedang membela pelaku, ya menurut kami pelaku pantas dihukum. Tapi kalau kita kemudian terburu-buru menyimpulkan bahwa negara ini diselenggarakan dengan tanpa moral, ya, saya pikir ini adalah kesimpulan yang sangat-sangat nirmoral itu sendiri. Jadi begini, kalaupun kita melihat kepada 3 lembaga yang sedang kita bicarakan, kalaupun kita melihat kepada 3 lembaga yang kita sedang bicarakan ya, sebenarnya kalau dari yang saya lihat, misalnya nih, pertama, ini sebenarnya bukan kejadian yang baru terjadi sekarang aja kok, gitu ya. Misalnya saya membuat catatan pada tahun 2013 Pak Akil Mokhtar ya, Ketua MK saat itu ya, beliau juga dicopot karena pelanggaran etik. Lalu tahun 2020 ada 20 penyelenggara pemilu diberhentikan oleh Bawaslu. Pelanggaran pidana. Pidana. Tanggal 2020 Pidana lagi. itu. Ya pidana lebih dari etik, Bos. Ya, tanggal 2020 lagi MA mensanksi 52 hakim ya, 52 hakim akibat pelanggaran etik ya. Baru belakangan ini kita membahas yang 3 ini. Lalu pertanyaannya adalah apakah kemudian ini tidak disanksi? Mereka melanggar etik disanksi. Mereka disanksi kok. Ya. Bagi saya ya, apakah ini kemudian kita menyimpulkan bahwa roda pemerintahan bobrok? No, justru terbalik Mbak Sylvia. The system works, check and balance works. Ya, bahwa sistem pengawasan yang sudah dibentuk secara bersama-sama ini juga bekerja. Ya, buat kami ya, misalnya kita melihat karena kan lembaga pemerintah itu tupoksi utamanya ya secara kolektif itu adalah memberikan pelayanan kepada publik misalnya kayak gitu ya. KPU ya menurut survei LSI itu 83,6% itu puas terhadap penyelenggaraan pemilu. Menurut survei indikator 82% sukses ya. Baik. Dan Anda ingin mengatakan meskipun pucuk pimpinannya bermasalah tapi roda institusinya semua karena tugasnya masih tetap bisa berlangsung. Karena check and balance itu bekerja. Baik. Jadi kita harus cermat, jeli, ya, memperhatikan tapi bahwa pertanyaan ini bukan saya adalah, soal institusinya. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah ada peran eksekutif dan terutama peran presiden yang akhirnya membuat ada masalah-masalah ini di 3 pucuk pimpinan ini? Kalau kita tadi melihat variabel siapa yang memilih, tentu semuanya terlibat, Mbak Sylvia. Terlibat tapi belum tentu bersalah, begitu? Semuanya terlibat memilih si ketua KPK, memiliki peran KPU. Maksudnya bukan. Dia mereka memiliki perannya masing-masing lah. Tapi kan begini, saya juga setuju dengan Mas Pipin tadi ya, bahwa Mas Pipin tadi tidak terlalu sibuk mencari siapa yang salah, tapi mari kita evaluasi. Begitu. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang baik. Prof Gayus juga tadi mengatakan bahwa tadi kita berbicara ya sebelum mulai, mungkin ada baiknya ya disebut mahkamah etik ini dibikin. Dan ini tidak di dalam lingkup internal. Nanti kita akan sampai pada solusi konkret yang bisa diberikan ya. Tapi dari Kang Uki saya lempar dulu ke sini, baru ke sini lagi ya. Mas Ferry, ada yang menarik ketika Kang Uki mengatakan jangan gara-gara 3 kasus yang insidental ini, kita langsung mengeneralisir seolah-olah ini sudah menjadi fenomena yang membuat roda pemerintahan kita menjadi nirmoral. Apakah juga bisa kita melihat seperti itu? Saya juga belum sampai ke kesimpulan pemerintahan nirmoral. Tetapi kan dari judulnya sudah dibilang, ini ada orang yang mengabdi kekuasaan nirmoral gitu ya. Dan bagi orang-orang yang punya masalah masuk kepada institusi-institusi penting ini, pasti berdampak. Kan itu ceritanya. Nah, dari mana dampak akibat negatif orang-orang seperti ini terpilih, kita telusuri proses seleksinya. Dan polanya banyak, pola seleksi yang terbaik itu. Dan itu harus jadi pilihan. Misalnya Mahkamah Konstitusi, kalau dibaca dan disimak baik-baik pasal 24C, tidak pernah disebutkan bahwa 3 lembaga ini menyeleksi hakim konstitusi. Mereka hanya ditugaskan untuk mengajukan. Bahasa seleksi dan proses seleksi itu muncul di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jadi ada pengembangan wewenang. Kalau kita lihat dari fungsi dari DPR saja, 3 saja fungsinya. Budgeting, anggaran, gitu ya. To legislate, membuat undang-undang. Dan terakhir pengawasan. Tidak ada fungsi yang bicara soal proses seleksi. Jadi bagaimana kalau kita taat konstitusi dan kemudian gagasan berkonstitusi, sebenarnya ini akan baik-baik saja. Jadi yang akan mengajukan 3 lembaga diberikan wewenang atau ruang lain dalam proses seleksinya. Toh ketiga lembaga ini tidak pernah konsisten dalam menyeleksi hakim konstitusi.
Dulu DPR ada prosesnya. Tiba-tiba dalam kurun waktu tertentu tidak ada proses yang melibatkan publik. Dalam hal tertentu bahkan ditunjuk langsung. Ini saya hormati teman-teman DPR. Tetapi dalam fakta-fakta tertentu kita tahu harus terbuka kita. Misalnya proses penunjukan Hakim Guntur Hamzah. Tidak ada proses seleksi, tidak ada keterbukaan, tidak ada kemudian bagaimana melibatkan publik. Tunjuk langsung orangnya. Ini kan melanggar sistem yang sudah mereka tetapkan sendiri. Bagaimana dengan proses masuknya orang-orang politik di ruang Mahkamah Konstitusi? Bagaimana hakim konstitusi bisa mengadili produk legislasi yang dibuat oleh teman-teman politik sendiri, sementara mereka ada di ruang itu? Bagi saya proses ini jangan melihat masukan publik itu sebagai bentuk mereka tidak sayang lembaga-lembaga. Oke. Kami sayang bahkan. KPK misalnya Mbak Zilvia. Ketua KPK ini sudah punya berbagai indikasi pelanggaran etik sebelumnya. Saat proses seleksi juga. Bahkan sebelum itu. Jadi kenapa kemudian malah orang ini dipilih oleh teman-teman partai politik? Akhirnya punya kecenderungan, ujung-ujungnya kalau mereka melakukan penangkapan, nuansa politiknya tinggi sekali. Karena partai yang berkuasa sedang berbeda. Nanti kalau sedang kalah mereka jadi korban, mereka mengeluh. Jadi bagi saya perlu, bagi saya refleksi yang sungguh-sungguh. Tidak mungkin solusinya ujuk-ujuk Mahkamah Etik misalnya, mohon maaf Prof, kan juga sudah banyak yang bicara Mahkamah Etik. Kita ketahui bahwa bagaimana kalau hakim Mahkamah Etik juga melanggar etik? Apakah Mahkamah Etik yang akan mengadili lembaga-lembaga negara ada di konstitusi kita? Baik. Apakah gagasan ini ujuk-ujuk muncul dari kepala Prof. Jimli dan Prof. Gayus karena tidak nyaman dengan berbagai pelanggaran etik? Kan perlu kajian-kajian yang lebih serius dan mendalam untuk kemudian menentukan pilihan ketatanegaraan. Udah Ferry ditanggapi dulu sama Bang Habib dan juga Prof. Gayus ya. Soal bagaimana DPR, banyak sekali peran-peran DPR di sini yang tidak bisa dipisahkan dari peran Presiden juga banyak, Mbak. Peran Presiden juga banyak. Bang Habib silakan. Ya, saya ada di sisi yang optimis dalam melihat situasi saat ini. Ya. Seburuk apapun, ada masalah apapun, saya tidak sampai hati mengatakan lembaga-lembaga negara saya sendiri nirmoral, biadab, apalagi bahasa-bahasa yang sangat kasar, ya, sangat tidak mendidik dan sangat tidak memberi semangat bagi kita semua, apalagi buat anak-anak muda kita. Ya. Menurut saya dalam konteks menerima kritikan, DPR itu lembaga yang paling banyak, yang paling bisa, yang paling terbuka menerima kritikan. Silahkan saja dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Setiap hari kami terima masyarakat, ya, RDPU menyampaikan kritikan, masukan dan lain sebagainya. Kami tindak lanjuti, kami dengar, ya, macam-macam. Ya. Jadi kalau dianggap kita defense juga, menurut kami DPR itu lembaga yang paling tidak defense. Saya bicara lembaga ya, Sylvia ya, nggak bicara orang per orang, partai per partai. Saya juga nggak mau jadi polisi akhlak, ya, bahwa kelompok saya lah yang paling berakhlak, ya kan, kelompok saya lah yang paling beriman. Karena itu menurut saya sesuatu yang nggak akan bagus juga kalau kita ingin melakukan pembenahan yang sistematis. Masukan dari teman-teman, coba saja deh, hampir tiap malam kita berdiskusi begini, masukan dari teman-teman. Semuanya menurut saya kita bisa terima kok. Kita cermati, kita resapi, ya. Pemilihan, ya Mbak ya, pemilihan hakim agung di DPR itu setahun bisa 5 kali. Ya, setiap dipilih bisa 6 sampai 10 orang. Cek saja petinggi-petinggi organisasi yang cendekiawan dan lain sebagainya menyampaikan masukan dan sebagian besar diakomodir. Mohon maaf ya, saya sebut ya Muhammadiyah, ya PBNU dan lain sebagainya yang kita percaya sebagai institusi yang kredibel menyampaikan masukan, oh tokoh ini bagus, oh ini kader Muhammadiyah, ini kader NU bagus, kita akomodir kok. Ketika ada masalah 1-2 orang, kami DPR kita ya, bukan kami ya, DPR kita, kebetulan aja saya sekarang anggota DPR ya, DPR kita sebut nirmoral, nirahlak. Menurut saya nggak fair gitu loh. Ya oke,
misalnya usulan beberapa orang termasuk saya, ya, kita bentuk semacam lembaga etik bersama kurang pas. Karena nggak diatur di konstitusi secara jelas. Tapi tunggu ya, apa yang belum diatur atau tidak diatur secara jelas dalam konstitusi belum tentu inkonstitusional. Oke. Ya kan? Jadi banyaklah, kita namanya hidup ini kan terus berproses, berdinamika, ya, Baik. banyak hal-hal baru. Oke. Yang dulu memang belum ada di konstitusi kita. Oke, baik. Kalau memang benar, apa salahnya kita exercise? Gitu. Oke, berarti tidak defensif, tapi mau reflektif, Ya, perubahan biasa ya, demi dicek perbaikan. saja lah, Tadi dicek. input teman-teman oke lah ya. Dicek saja apa yang terjadi selama ini di DPR. Dan Mbak Sylvia, boleh saya tambahkan Bang Habib sedikit ya. Sebaik-baiknya sistem penjaringan yang kita buat Mbak Sylvia, kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Untuk itulah makanya ya dibutuhkan sistem pengawasan dan sanksi yang Kita tegas. akan bicara nanti soal sistem pengawasan. Sepertinya Prof. Gayu sudah ada ide apa sebetulnya sistem pengawasan yang paling tepat. Kita kasih waktu lebih panjang, habis jeda Prof. Sesaat lagi pemirsa. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.